Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan usia yang panjang dan rezeki yang melimpah dan keberkahan oleh Allah Sang Raja Manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah karomah seorang ulama besar. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau dikenal juga dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 10 April tahun 1875 Hijriah atau pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah dan berpulang ke rahmatullah pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Beliau kemudian dimakamkan di daerah Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pahlawan nasional dan pendiri organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari yang merupakan pemimpin pesantren yang berada di sebelah selatan daerah Jombang. Sedangkan ibunya bernama Halimah yang masih bergaris keturunan ningrat, yaitu keturunan ke-8 dari Hadiwijaya atau Jaka Tingkir atau Sultan Kerajaan Pajang, yang masih keturunan Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga yang sakti dan memiliki ilmu kesaktian Rawa Rontek yang terkenal, yang juga merupakan cucu dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari garis ibu, garis keturunannya sampai kepada pembesar dan raja-raja di Nusantara. Sedangkan dari garis ayah, Mbah Hasyim Asy'ari besar dari keluarga santri. Kakeknya adalah ulama besar bernama Kiai Utsman, memimpin pesantren di Gedang yang berlokasi di sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya yaitu Kiai Asy'ari memimpin pesantren sebelah selatan Jombang. Dari didikan kakek dan ayahnya inilah menanamkan pondasi nilai dan dasar-dasar Islam yang kuat kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketinggian ilmunya, maka ketika beliau masih tinggal dan mengajar di Mekah, beliau mendapat gelar Hadratus Syekh yang artinya Maha Guru, yang merupakan gelar penghormatan kepada beliau. Gelar ini maksudnya satu tingkat lebih tinggi dari gelar Syekh. Dan Maha Guru Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah satu-satunya ulama di Nusantara yang mendapatkan gelar tertinggi ini. Sebagai seorang yang alim dan ulama besar, beliau memiliki banyak sekali karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Karomah yang pertama, meringankan tubuh dan meloncat terbang dari ketinggian. Dikisahkan Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada ulama besar yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Namun seperti halnya yang pernah diceritakan oleh Gus Muwafiq bahwa Mbah Hasyim jarang sekali mengaji kepada gurunya ini. Bukan karena Mbah Hasyim malas, tetapi karena Mbah Hasyim sibuk bekerja membantu sang kiai yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Saat semua santri yang lain sedang belajar mengaji, Mbah Hasyim sibuk bekerja mencari kayu bakar dan mengambilkan air untuk keperluan keluarga gurunya itu. Mbah Hasyim sangat hormat dan taat kepada Syekh Khalil Bangkalan. Disuruh apapun, ia tidak pernah mengeluh dan langsung mengerjakannya dengan ikhlas. Pada suatu hari, Mbah Hasyim Asy'ari muda disuruh oleh gurunya yaitu Kiai Khalil Bangkalan untuk naik ke atas pohon bambu. Maka tanpa berpikir panjang dan bertanya apa maksudnya, Mbah Hasyim langsung menjalankan perintah sang guru. Ia kemudian naik memanjat pohon bambu yang sangat tinggi. Sementara itu, Kiai Khalil terus mengawasinya dari bawah, sembari sesekali memberikan isyarat agar Mbah Hasyim terus naik sampai ke pucuk pohon bambu yang paling tinggi tersebut. Tanpa berpikir tentang keselamatannya, tanpa berpikir pohon bambu itu nanti akan mentiur atau melur atau patah dan roboh atau bagaimana, ia tanpa ragu terus naik sesuai perintah gurunya. Yang jelas beliau telah ikhlas, apapun yang akan terjadi nanti tidak peduli, yang penting patuh terhadap perintah gurunya.
Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Begitu Mbah Hasyim sampai ke pucuk, pohon bambu itu sama sekali tidak mentiur atau tidak roboh. Tubuh Mbah Hasyim seolah-olah seringan kapas dan tidak terpengaruh apa-apa di pucuk pohon bambu tersebut. Melihat muridnya ini yang tidak merasa gentar sama sekali, maka Kyai Khalil dari bawah tersenyum kemudian mengisyaratkan agar Mbah Hasyim langsung meloncat ke bawah dari pucuk bambu yang sangat tinggi itu. Lagi-lagi tanpa berpikir panjang, Mbah Hasyim langsung melompat dari pucuk pohon bambu yang sangat tinggi itu. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Mbah Hasyim terbang melayang turun ke bawah dengan selamat dan tidak jatuh. Karomah yang kedua, menggendong Nabi Khidir. Guru Mbah Hasyim yaitu Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan memiliki putra bernama Kiai Imron. Mbah Hasyim dan Kiai Imron sama-sama mondok dan berguru di pesantren Kiai Khalil. Dikisahkan pada suatu hari entah datangnya dari mana, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua yang kulitnya buduk atau berpenyakit kulit yang menjijikan. Lelaki tua budugan itu kemudian menghampiri Kiai Imron lalu meminta digendong. Melihat wujud dan penampilan lelaki tua yang compang-camping seperti pengemis dan berpenyakit kulit ini, tentunya membuat Kiai Imron merasa bimbang. Akhirnya Kiai Imron memutuskan untuk menolaknya. Karena telah ditolak oleh Kiai Imron, lalu lelaki tua berpenyakit kurap itu kemudian berjalan menghampiri Mbah Hasyim dan meminta Mbah Hasyim untuk menggendongnya. Tanpa merasa risih dan tanpa merasa jijik sama sekali, juga tanpa berpikir panjang, karena didorong oleh rasa kasihan dan ingin membantu, lalu Mbah Hasyim segera menggendong lelaki tua itu dengan tulus dan ikhlas. Mbah Hasyim terus menggendongnya hingga hampir sampai di pesantren. Tiba-tiba orang itu meminta berhenti dan minta diturunkan. Lalu dengan pelan dan berhati-hati, Mbah Hasyim kemudian menurunkan dari gendongannya. Lalu orang itu kemudian berkata, "Sampaikan kepada temanmu yaitu Imron bahwa saya ini sebenarnya adalah Nabi Khidir." Setelah berkata demikian, tiba-tiba secara ajaib orang itu langsung hilang lenyap entah kemana. Mbah Hasyim kemudian menyampaikan pesan itu kepada Kiai Imron. Begitu mendengar cerita dari Mbah Hasyim, maka Kiai Imron merasa terkejut dan sangat menyesal telah menolak menggendong orang kurap itu yang ternyata adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sejak saat itu Kiai Imron benar-benar merasa bersalah dan segera bergegas untuk mencari Nabi Khidir untuk meminta maaf. Ia kemudian terus berkelana mengembara dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari keberadaan Nabi Allah Khidir. Namun sang Nabi sudah tidak ada dan tidak bisa dijumpai kembali. Karomah yang ketiga, meringkas waktu selama 120 tahun menjadi 3 malam. Seperti biasa saat Mbah Hasyim nyantri di Bangkalan, beliau hampir tidak pernah mengaji dan tidak pernah belajar seperti santri-santri yang lain pada umumnya. Karena beliau selalu sibuk bekerja untuk membantu pekerjaan sang gurunya yaitu Kiai Khalil. Ia diberikan tugas untuk mengurusi kuda milik Kiai Khalil, dari mencari rumput untuk pakannya hingga memandikan kudanya serta membersihkan kandang kuda tersebut. Tentunya hal ini membuat kesempatan untuk mengaji pun sangat sedikit dan tidak banyak. Pada suatu hari Kiai Khalil kedatangan tamu dari daerah Jawa yang juga merupakan seorang kiai yang memiliki sebuah pesantren. Kedatangan tamu ini diterima dengan baik, lalu tamu itu menjelaskan keperluannya kepada Mbah Khalil. "Kiai Khalil, maksud dan tujuan saya datang ke sini, Kiai, yang pertama adalah berniat silaturahmi. Yang kedua, saya berencana hendak menikahkan putri saya karena dia sudah cukup dewasa, maka sudah sepantasnya saya carikan jodoh untuknya. Apalagi usia saya ini yang sudah tidak muda lagi, yang mungkin tidak akan lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya begini Kiai, jika Kiai Khalil tidak keberatan dan ada gambaran atau ada channel pemuda yang agamanya bagus, saya mohon petunjuk Kiai untuk mencarikan jodoh bagi putri saya." Tanpa berpikir panjang, Kiai Khalil langsung memanggil muridnya yaitu Mbah Hasyim Ashari yang pada saat itu sedang mengurusi kuda yang berada di belakang rumah beliau. "Sim, kemari sebentar," ucap Kiai Khalil. Begitu Mbah Hasyim mendengar suara gurunya yang memanggil, maka ia langsung saja bergegas lari menghadap sang guru. "Yai memanggil saya," ucap Mbah Hasyim. "Iya, habis dari mana kamu, Sim?" tanya Kiai Khalil. "Nyuwun sewu Yai, tadi saya sedang membersihkan kandang kuda," jawab Mbah Hasyim.
Lalu Mbah Hasyim menunduk hormat sambil menunggu perintah apa yang akan diberikan kepadanya. Kemudian Kiai Holil berkata kepada tamu beliau, "Nah, ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu membesarkan pesantren." Mendengar ucapan Kiai Holil, sang tamu ini pun terkejut. Ia menjadi tegang dan tak habis pikir dalam hatinya, lalu berkata, "Kiai Holil ini apa tidak salah? Masa iya sih santri seperti ini tukang mengurus kuda akan menjadi menantuku dan mengurus pesantrenku? Dari tampilannya saya tidak yakin bila santri ini ilmunya tinggi." Ternyata bukan hanya sang tamu, tetapi justru Mbah Hasyim sendiri yang lebih terkejut lagi. Ketegangan kemudian merajai dirinya. Di dalam hatinya Mbah Hasyim lalu berkata, "Ya Allah, Yai Holil, kenapa tega menjodohkan saya dengan putri ulama besar pemilik pesantren yang begitu mulia, yang santrinya banyak yang alim, sedangkan saya, apalah artinya saya ini? Kalau nanti dites tentang kajian keilmuan menguasai kitab, ngaji pun jarang, tentunya saya akan membuat malu." 1001 pikiran berkecambuk di dalam benak Mbah Hasyim, antara perasaan senang, takut, cemas, dan khawatir, semuanya berbaur menjadi satu. Mbah Hasyim Asy'ari maupun sang tamu, keduanya tidak berani menolak atau mendebat ucapan Kiai Holil. Kemudian Kiai Holil berkata kepada tamunya, "Ya sudah, sekarang Kiai pulang aja sana, jangan lupa untuk menyiapkan selamatan di rumahmu. Insya Allah 3 hari dari sekarang akad nikah akan dilaksanakan. Dan kamu Hasyim, sudah sana kembali ke belakang." Mbah Hasyim pun manut hormat lalu kembali ke tempat tugasnya di belakang rumah, yaitu membersihkan kandang kuda. Dengan perasaan hati yang penuh risau, galau, dan gundah gulana, Mbah Hasyim bertanya-tanya sendiri dalam hatinya, "Ya Allah, ini anugerah ataukah musibah? Kenapa Kiai Holil tidak memberitahu saya terlebih dahulu, atau sebelumnya kenapa beliau tidak kompromi atau menawarkannya kepada saya terlebih dahulu? Ini tiba-tiba saja memutuskan saya harus menikah, dan waktunya 3 hari lagi dari sekarang. Lalu bagaimana jika saya dites kajian ilmu kitab hadis Bukhari, sementara saya belum menguasainya karena ngaji juga jarang? Saya takut akan membuat malu Kiai Holil. Agar nanti saya tidak malu-maluin, maka ada baiknya saya harus belajar lagi dalam waktu 3 hari ini untuk menguasai banyak kitab. Tapi mana cukup waktunya?" Berbagai macam pertanyaan dan perasaan terlintas dalam benaknya, antara perasaan senang, bingung, dan takut, semuanya bercampur menjadi satu. Tiba-tiba Mbah Hasyim teringat ucapan Kiai Holil saat mengajar santri-santrinya, dan dawuh beliau sangat sederhana, yaitu, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajat dan keinginannya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan waktu yang paling mustajab diijabah yaitu pada waktu separuh malam hingga menjelang subuh." Dawuh atau wejangan gurunya ini benar-benar diingat jelas oleh Mbah Hasyim. Maka saat malam tiba sekitar jam 12 malam, Mbah Hasyim lalu melaksanakan apa yang pernah diucapkan oleh Kiai Holil, yaitu membaca sholawat nariyah dengan khusyuk sebanyak-banyaknya terus-menerus sepanjang malam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sampai menjelang subuh sekitar jam 3 pagi, beliau merasa mengantuk lalu ketiduran, dan hal yang ajaib pun terjadi. Mbah Hasyim kemudian bermimpi bertemu dengan Imam Al-Bukhari
dan mengajarkannya tentang berbagai macam kajian hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu pada saat waktu subuh beliau terbangun karena mendengar suara azan. Mbah Hashim seolah tidak percaya dengan mimpinya itu. Besok malamnya, yaitu di malam yang kedua sekitar jam 12 malam, seperti biasa Mbah Hashim kembali membaca sholawat nariyah dengan khusyuk sebanyak-banyaknya selama 3 jam lamanya. Hingga waktu menjelang subuh sekitar jam 3 pagi, beliau merasa kantuk yang teramat sangat lalu ketiduran. Terjadi lagi hal yang ajaib. Beliau bermimpi dan di dalam mimpinya Mbah Hashim bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i lalu mengajarkannya tentang kitab-kitab hukum fikih dari berbagai mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i sendiri, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Beliau belajar selama 40 tahun lamanya. Lalu 1 jam kemudian pada saat waktu subuh beliau terbangun karena mendengar suara azan. Mbah Hashim benar-benar merasa heran dan tidak percaya dengan mimpinya itu. Besoknya lagi, yaitu di malam yang ketiga, seperti biasa sekitar jam 12 malam, Mbah Hashim kembali membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya selama sekitar 3 jam lamanya. Hingga waktu menjelang subuh sekitar jam 3 pagi, beliau kembali merasa ngantuk yang teramat sangat dan tidak bisa ia tahan. Lalu ia pun kemudian ketiduran. Terjadi lagi hal yang sungguh ajaib. Beliau bermimpi, dan kali ini beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Hakim Mulia Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkannya tentang berbagai macam kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun lamanya. Kemudian setelah beliau bangun, Mbah Hashim terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apakah yang terjadi padanya dan apa makna semua mimpinya ini. Keesokan harinya, Mbah Hashim akan menanyakan perihal mimpinya tersebut kepada gurunya, yaitu Kiai Khalil. Baru saja beliau hendak bertanya, tetapi sang guru langsung menyuruhnya untuk bersiap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad pernikahan. Lalu rombongan Mbah Hashim dan Kiai Khalil segera berangkat. Di perjalanan, Kiai Khalil tidak berkata apapun hingga sampai ke tempat tujuan dan langsung dilakukan akad nikah. Selesai menikahkan Mbah Hashim, rombongan Kiai Khalil akan segera pulang kembali ke pesantrennya di Bangkalan. Ketika Kiai Khalil hendak pulang, beliau berdauh atau memberi nasihat kepada Mbah Hashim. Hashim, jangan menyeleweng-nyeleweng soal ibadah ya. Ikutlah sesuai yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya dan ikutlah para ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Lalu Kiai Khalil berkata kepada mertua Mbah Hashim, disaksikan oleh banyak orang santri dan banyak tamu undangan. Jangan ragu dengan Hashim, tenang saja. Dia sudah mengaji selama 120 tahun lamanya. Baik Mbah Hashim, mertuanya, dan para tamu serta semua orang yang berada di sana tidak mengerti dan merasa kebingungan. Apa maksud dari ucapan Kiai Khalil bahwa Mbah Hashim sudah mengaji selama 120 tahun lamanya? Karena mereka berpikir ini sama sekali tidak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun sedangkan usianya juga masih semuda itu? Namun semua orang tidak berani bertanya atau mendebat kiai karismatik yang sangat dihormati ini. Mereka berpikir mungkin Kiai Khalil hilaf atau salah ucap, maka mereka semua maklum adanya. Lalu Kiai Khalil pun kembali pulang ke Bangkalan. Keesokan harinya tibalah saat Mbah Hashim diuji oleh mertuanya yang benar-benar merasa penasaran dan ingin tahu sealim apa dan setinggi apa ilmu menantunya yang selalu dipuji-puji oleh gurunya tersebut. Awalnya Mbah Hashim merasa gugup ketika berada di sebuah masjid sementara sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Semua sudah disiapkan ujian membaca kitab. Mbah Hashim kemudian berdoa. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Ketika ujian dimulai tanpa harus menengok apalagi memegang atau membaca kitabnya, Mbah Hashim lalu fasih dan hafal di luar kepala semua kitab yang disediakan serta membahasnya dengan gamblang seperti seorang ulama besar yang sudah sangat berpengalaman dengan ilmu yang segudang. Tanpa melihat kitab, semua yang disampaikan benar dan tidak ada satupun yang salah. Para ustadz, tenaga pengajar, dan para santri senior yang awalnya meragukan kemampuan beliau pun benar-benar terpana dan takjub dibuatnya. Begitu juga dengan mertuanya, benar-benar merasa takjub dan bangga memiliki menantu yang berilmu tinggi.
Sejak saat itu sampai seterusnya, Mbah Hasimlah yang mengajar semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam dengan baik. Karomah yang keempat, mengetahui orang yang berbohong. Kisah ini berasal dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari almarhum Kiai Haji Tahmid Jagalempeni. Pada zamannya Kang Tahmid adalah santri senior yang berasal dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Kang Tahmid yang pada saat itu merupakan santri senior dan orang kepercayaan Kiai Hasyim Asy'ari. Pada suatu hari Kang Tahmid mendapatkan tugas dari Kiai Hasyim untuk menerima tamu yang datang. Maka dengan taat Kang Tahmid menjalankan perintah gurunya itu, yaitu menerima dan menemani tamu yang datang. Tiba-tiba Kiai Hasyim menyuruh Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebu Ireng untuk memanggil Kang Tahmid. Lalu Kang Tahmid segera meninggalkan tamu dan bergegas menuju rumah Kiai Hasyim yang kebetulan dekat dengan masjid pondok. Kang Bahrudin sempat mengingatkan agar Kang Tahmid sholat terlebih dahulu sebelum menemui Kiai Hasyim. Namun Kang Tahmid berkata, sholatnya nanti saja. Saat Kang Tahmid menemui Kiai Hasyim, lalu gurunya ini bertanya, "Mid, apa kau sudah sholat atau belum?" Ditanya oleh gurunya, Kang Tahmid merasa gugup dan karena takut dimarahi maka ia pun lalu berbohong dan mengatakan, "Saya sudah sholat Kiai." Namun rupanya Kiai Hasyim sudah tahu lalu berkata lagi dengan nada setengah membentak, "Tahmid, sana sholat dulu." Kang Tahmid merasa sangat kaget, ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Namun dari mana gurunya ini bisa tahu? Kang Tahmid merasa malu karena kebohongannya ini telah diketahui oleh gurunya. Tubuhnya tiba-tiba gemetar, ia ingin bergerak tetapi tidak bisa karena tubuhnya merasa sangat berat. Keringat dingin kemudian membasahi sekujur tubuhnya. Kemudian Kiai Hasyim berdiri dan berjalan menghampiri Tahmid sembari menepuk-nepuk pundaknya. Lalu beliau berkata, "Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan jangan suka berbohong. Biar tamunya aku yang ladeni sendiri." Tubuh Kang Tahmid yang tadinya berat pun sekarang sudah merasa enteng kembali. Lalu segera ia mohon diri dan mengambil air wudhu lalu menjalankan sholat. Karomah yang kelima, bisa membaca pikiran orang lain. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Abu Bakar. Ia adalah santri kalong atau santri yang tidak menginap atau santri yang pulang pergi. Dikisahkan pada suatu hari Kiai Abu Bakar hendak berangkat ngaji dari rumahnya menuju ke pondok. Ia berjalan kaki dan melihat ada tempat lokalisasi yang lokasinya tidak jauh dari pondok. Tempat lokalisasi itu merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Kiai Abu Bakar melihat banyak perempuan cantik di pinggir jalan yang promosi menawarkan diri kepada lelaki yang kebetulan lewat ke tempat itu. Pada saat itu juga Kiai Abu Bakar ditawari dan bahkan ia sempat ditarik-tarik oleh para wanita cantik di sana. Tujuan awal mau mengaji, di tengah jalan malah ditawari surga duniawi. Memang besar sekali godaannya. Jiwa mudanya bergejolak, namun untungnya santri Kiai Hasyim ini rupanya imannya sungguh tebal sehingga ia menolak dan segera bergegas lari menyelamatkan diri dengan mempercepat langkahnya menghindar dari tempat tersebut. Di dalam hati Kiai Abu Bakar bergumam sendiri, kok bisa-bisanya tempat seperti ini berada dekat sekali dengan pondok pesantren Tebu Ireng. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran terus tentang perihal tersebut. Kenapa ada lokalisasi dekat dengan pesantren? Waktu kemudian menunjukkan jam 8 pagi. Setelah mengaji, Kiai Hasyim kemudian mengumpulkan para santrinya. Kiai Abu Bakar muda juga berada di antara kumpulan para santri itu. Kiai Hasyim kemudian memberikan tausiah tentang banyak hal. Namun di akhir ceramahnya, beliau lalu mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan Kiai Abu Bakar. "Ngene ya lek yo, jeding iku ono cerene. Lek enggak ono cerene, enggak duwe jeding." Artinya adalah begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya atau tempat untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat untuk pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar ucapan gurunya ini, Kiai Abu Bakar muda langsung terkejut karena ucapannya itu benar-benar menyindir dirinya. Padahal santri lain tidak mengerti maksud Kiai Hasyim menyindir santri kalong bernama Abu Bakar ini. Sejak saat itu Kiai Abu Bakar tidak mau lagi suuzon atau berprasangka buruk tentang keberadaan pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.
Kisah berikutnya masih sama, yaitu dialami oleh Kiai Abu Bakar. Seperti biasa, pembelajaran kelas berakhir menjelang duhur, dan biasanya santri Abu Bakar ini sholat duhur berjamaah di masjid pondok dulu, baru ia pulang. Namun pada suatu hari karena mungkin sedang malas, maka ia berpikiran tidak mau ikut sholat berjamaah dan hendak langsung kabur untuk pulang. Pada saat ia hendak melaksanakan aksinya, tiba-tiba ia dijawil oleh Kiai Hasim yang datang dari belakangnya sembari berkata, "Jangan pulang dulu ya, sholat berjamaah dulu." Entah bisa tahu dari mana rencana sang murid, akhirnya Abu Bakar mengurungkan niatnya, tidak jadi pulang, lalu ikut sholat berjamaah dan berdoa wirid dulu seperti biasanya. Karomah yang kelima, rumah miring yang hampir rubuh bisa tegak kembali. Dikisahkan ada santri Kiai Hasim Asy'ari yang bernama Ahmad Thoib. Pada suatu hari Ahmad Thoib muda sedang melamun di saat waktu senggangnya. Tiba-tiba Kiai Hasim datang menghampirinya lalu berkata, "Ada apa nak? Kenapa melamun?" Ahmad Thoib lalu menjawab, "Anu Yai, rumah saya doyong atau miring hampir roboh. Kalau dibenerin oleh tukang bisa memakan waktu lama dan membutuhkan uang yang banyak, tetapi saya tidak memiliki uang yang cukup." Muridnya ini menceritakan persoalan yang sedang dihadapi kepada sang guru, yaitu Kiai Hasim Asy'ari. Kemudian Kiai Hasim mengajak Ahmad Thoib berkunjung melihat rumahnya yang miring atau mau roboh itu. Sesampainya di sana, kemudian Kiai Hasim memegang dan menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Rumah itu entah bagaimana caranya, tiba-tiba yang semula miring menjadi lurus dan berdiri tegak kokoh kembali. Ahmad Thoib yang melihat hal itu merasa terkejut bercampur senang dan sangat berterima kasih kepada maha gurunya ini.